Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar terkait dengan permintaan dan penawaran agregat. Nah, dalam beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari terkait dengan bagaimana itu mempelajari pasar rumah tangga, pasar individu seperti pasar beras, pasar sayuran ataupun ya utilitas dari sebuah konsumen ya. Itu yang kita belajar terkait di dalam konteks ekonomi mikro. Nah, dalam konteks ekonomi makro, umumnya karena dia bersifat agregat, maka kita mempelajari ini secara menyeluruh dalam sebuah perekonomian. Yang dalam hal ini kita sebut sebagai agregat ya. Secara agregat misalnya terkait dengan inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Variabel kunci dari ekonomi makro adalah ini kerja itu maksudnya tenaga kerja, output dan harga ya. Jadi nanti kita belajar terkait dengan ini ke depan. Kerja atau employment ya, yaitu jumlah pekerja dewasa yang mempunyai pekerjaan sipil penuh. Nah, jadi dia memiliki pekerjaan. Itu disebut sebagai tenaga kerja bekerja ya. Sedangkan unemployment atau pengangguran dalam ini ya, jumlah orang dewasa yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Itu yang kita sebut sebagai pengangguran. Sedangkan angkatan kerja adalah penjumlahan di antara ini dan kerja dan pengangguran. Itu merupakan angkatan kerja atau kita sebut sebagai labor force. Tingkat pengangguran kita bisa mencarinya dengan cara dinyatakan sebagai pengangguran dibagi dengan angkatan kerja dikali dengan 100. Jadi nanti ya dalam satuannya adalah persen. Ini tingkat pengangguran. Okay. Output adalah suatu total PDB atau output suatu negara itu bisa kita ukur dari produk domestik bruto ya. Atau yang kita kenal dengan gross national product. Produk domestik bruto itu sifatnya nasional. Kalau misalnya yang provinsi kita kenal dengan PDRB. PDRB itu adalah produk domestik regional bruto. Nah, itu PDRB. Nah, GDP adalah mengukur nilai pasar total dari output yang dihasilkan di negara yang bersangkutan. Atau maksudnya adalah ini yang kita sebut sebagai GDP. Sedangkan GNP adalah mengukur nilai pasar total dari output yang dihasilkan warga negara yang bersangkutan. Bedanya di sini adalah yang warga negara kalau kita lihat GDP ya, ini di domestik itu termasuk asing ya, asing. Oke, asing juga termasuk di dalamnya. Jadi kalau ada perusahaan asing itu masuk dalam perhitungan. Sedangkan yang warga negara yang bersangkutan aja ini tidak masuk warga negara asing ya. Warga negara asing tidak masuk di dalamnya. Nah, tapi umumnya yang kita gunakan menjadi sebuah indikator itu adalah GDP ya. GNP jarang menjadi apa, tapi yang sering dipublis itu adalah GDP, Gross Domestic Product. Ya. Jadi dari GDP itu berarti kita memperhitungkan secara domestik itu maksudnya asing dan ya penduduk setempat gitu. Oke. Kita lihat bagaimana cara mengukurnya. Ya. PDB atau GNP nominal diukur berdasarkan harga berlaku atau yang kita kenal dengan current price ya. Kalau di current price ya bisa perubahannya bisa disebabkan karena output fisik, harga. Nah, sedangkan kalau di GNP real perubahan disebabkan karena hanya perubahan kuantitas fisik, tidak disebabkan karena perubahan harga. Itu perbedaan antara GDP real dengan yang bukan real ya, ataupun yang kita sebut sebagai harga berlaku. Kita lihat ada PDB potensial dan aktual. Ini untuk menghasilkan nanti sebenarnya real ya. Coba kita lihat PDB atau GNP potensial itu dihasilkan pada saat tenaga kerja penuh atau full employment.
Sedangkan yang aktual itu yang benar-benar dihasilkan. Nah, ini yang bedanya aktual dengan potensial. Nah, sinyal kepada kita sebuah negara itu memiliki tingkat pengangguran yang besar ataupun tingkat pertumbuhan tinggi seperti itu. Ya. Jadi kalau semakin tinggi gapnya maka sebenarnya itu semakin tidak baik. Ya. Hubungan antara output dengan tenaga kerja kalau kita lihat, ya ini soalnya coba kita lihat aja, kita buat dalam sebuah kurva seperti ini. Nah ini kita lihat, oke. Kalau dia berubah positif ya berarti begini, ya, oke. Artinya kalau misalnya ini kita bayangkan tenaga kerja, ini output, berarti ketika tenaga kerja bertambah ataupun di sini ya dari TK misalnya TK 1 ke TK 2 gitu ya. Nah, maka Y juga akan naik ya. Nah, ini maksudnya berhubungan positif negatif. Kalau dia berhubungan negatif ya maka tentunya slope-nya adalah slope negatif. Nanti tinggal diceritain mana yang vertikal, mana yang horizontal. Tingkat harga diukur dengan indeks harga dalam suatu perekonomian. Nah, tingkat inflasi dalam satu tahun adalah persentase perubahan indeks harga dari tahun ke tahun. Nah, kita lihat formulanya, indeks harga ini adalah tingkat inflasi itu adalah indeks harga tahun sekarang. Berarti kalau kita hitung ini, kapan kita sebut inflasi adalah apabila kalau istilah kita itu apa CPI ya, Consumer Price Index. Berarti untuk mendapat tingkat inflasi bisa kita hitung CPI gitu ya. CPI T1 atau T1 dikurang CPI Consumer Price Index T0 per tahun lalu, berarti CPI T itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat itu dia bisa kita hitung untuk menghitung tingkat inflasi. Permintaan dan penawaran agregat. Oke. Kita lihat pada ekonomi mikro, penawaran dan permintaan meliputi sebuah output. Pada ekonomi makro, konsep penawaran dan permintaan meliputi jumlah seluruh output. Jadi ini perbedaannya hanya dalam konteks tadi kembali lagi adalah agregat ya. Nah, kita lihat kurva permintaan agregat demand ya. Agregat demand itu slope-nya negatif. Ya, kalau kita lihat ketika harga naik ya, nah di sini ya, ketika harga naik. Nah, katakan tadi awalnya di sini ya. Pada saat P naik maka kita lihat ini Y-nya juga akan turun. Oke, ini jadi kena agregat demand slope-nya nih negatif. Pada saat harga naik, maka permintaan agregat akan turun dari Y0 ke Y1. Jadi hubungannya adalah bersifat negatif. Oke, kemudian kita lihat agregat demand berslope negatif sebenarnya sudah jelaskan di sini tadi ya, sama saja sebenarnya. Oke. Jadi bila P naik, perusahaan lebih banyak uang untuk membayar gaji dan upah dan untuk membeli faktor produksi. Rumah tangga perlu lebih banyak uang untuk membeli barang-barang kebutuhan mereka secara sekaligus. Peningkatan kebutuhan uang ini menyebabkan berkurangnya uang berakibat naiknya suku bunga uang. Ya. Sehingga pengusaha dan masyarakat atau rumah tangga akan mengurangi pembelian barang-barang kapital seperti mesin dan lain sebagainya. Akhirnya hal ini akan menyebabkan berkurangnya permintaan akan output negara tersebut. Jadi ini adalah ilustrasi dari gambar ini. Oke. Kita lihat kurva penawaran agregat supply. Nah, dalam kurva agregat supply ada tiga kondisi, yaitu yang kita kenal sebagai horizontal itu rank Keynesian, yang berslope negatif ini adalah berslope positif ya. Ini berslope positif ini sepanjang di sini rank intermediate, sedangkan yang vertikal itu adalah rank klasik. Jadi ada 3. Jadi hubungan antara jumlah semua output yang ditawarkan produsen itu digambarkan bisa dalam 3 rank seperti ini ya. Kita lihat penjelasannya rank Keynesian itu seperti apa. Keynesian ini saya tidak kalau kita lihat rank Keynesian di sini, berapapun Y ya, katakan Y-nya dari ini kita geser 1 ya. Nah, ini kita lihat dulu.
Rank Keynesian berbentuk horizontal merupakan akibat dari dua kekuatan. Dalam masyarakat bersangkutan masih terdapat sumber daya yang menganggur, sehingga output dapat ditingkatkan tanpa mengakibatkan P naik. Nah, apa maksudnya? Nah, ini misalnya, ini kita buat dari katakan Y3 gitu ya, ke Y4 gitu. Nah, harganya tetap ya, tidak berubah. Karena dia sifatnya horizontal. Ini maksud dari kalimat ini. P relatif kaku untuk turun, ya jelas. Karena dia adalah horizontal. Oke. Jadi P relatif kaku untuk turun. Artinya P tidak pernah akan turun, itu menurut versi dari Keynesian. Kita lihat dari rank kedua, intermediate. Ya. Nah, ini normal ya. Artinya memiliki slop positif di mana kenaikan output diikuti kekurangan output sehingga terjadi kelebihan permintaan demand yang mendorong naiknya tingkat harga. Maksudnya begini, kalau kita gambarkan yang kurva tadi yang ini, nah ini kan. Nah, pada saat P-nya naik gitu ya. Nah, di sini dari P1 ya, maka ini juga akan naik dari sini. Katakan misalnya Y5 misalnya kan. Oke. Nah, gitu. Titik ini. Jadi dia slope-nya positif. Oke. Kalau kita lihat rank klasik berbentuk vertikal. Artinya sini sumber daya sudah dimanfaatkan secara penuh. Artinya tidak mungkin kita menaikkan supply lagi. Yang pasti yang bisa berubah adalah harga ya, misalnya dari P2 ke P3 gitu ya, tapi posisi produknya tetap yaitu di Y1 gitu. Ya, artinya sumber daya telah penuh dilakukan di sana. Itulah yang rank klasik. Jadi perbedaan klasik dengan Keynesian itu sangat jauh berbeda ya. Yang menengahinya adalah rank intermediate. Oke. Nah, pergeseran dari agregat demand ya, yang tadi yang pertama, agregat demand tadi kalau kita lihat kurvanya kan seperti ini ya. Jadi bisa disebabkan karena jumlah penduduk, perubahan konsumsi maupun perubahan investasi dan termasuk pengeluaran pemerintah. Nah, kalau dia bersifat ekspansif bisa ke kanan gini, kalau dia kontraktif ya bisa ke kiri gitu. Jadi ini yang menyebabkan bergesernya agregat demand ya. Sedangkan, nah ini saya pikir sama saja ya. Agregat demand, agregat supply kalau kita digambarkan dalam sebuah keseimbangan kurva. Yang ini tadi agregat demand, ini adalah agregat supply. Oke. Nah, pergeseran agregat supply itu bisa karena upah, sumber daya energi. Oke, jadi pada saat P naik, agregat supply bergeser ke kiri. Ya, kenapa? Karena misalnya kalau kita lihat agregat supply, sedang agregat supply tadi kan seperti ini ya. Kalau kita gambar, ini supply. Oke. Nah, sedangkan yang naik ini adalah upah. Upah untuk menghasilkan produksi. Logikanya ketika upah meningkat, maka mungkin perusahaan akan mengurangi permintaan akan tenaga kerja. Ketika permintaan demand tenaga kerja itu berkurang, maka supply bisa bergeser ke kiri. Gitu. Kenapa? Karena jumlah tenaga yang ini AS1, ini AS0 ya. Nah, gitu. Tapi sebaliknya jika PF turun, agregat supply bergeser ke kanan. Nah, jadi ketika tenaga kerja murah, kan tadi kita buat sepatu misalnya, tenaga kerja yang kita pekerjakan itu menjadi lebih murah, maka kita sebagai perusahaan meminta lebih banyak tenaga kerja, artinya kita akan bisa mendorong produksi kita lebih banyak kan, maka agregat supply-nya bisa bergeser ke kanan seperti ini ya. Oke. Nah, agregat supply bisa juga bergeser gara-gara gagal panen kalau di padi misalnya ya, atau penemuan teknologi. Penemuan teknologi bisa menggeser supply ke kanan. Oke. Artinya karena jumlah yang ditawarkan lebih banyak. Ini tadi saya pikir sama aja. Tapi dari tiga tadi bisa kita lihat pada kondisi Keynesian kemungkinan akan bisa kita lihat stagflasi. Ya, sedangkan pada saat di kondisi stagnasi itu menunjukkan penurunan Y dari Y0 ke Y1. Tuh. Oke, ini dia. Sedangkan kalau inflasi itu ditunjukkan oleh kenaikan dari P yang ini. Oke. Jadi harga P0 ke P1.
Nah, mungkin itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.